Happy Sunday semuanya, selamat hari Minggu. Kita akan ibadah lagi minggu ini. Tidak berasa udah 1 minggu ya Bapak Ibu kita lewati. Dimanapun kita berada, saya percaya apapun yang terjadi atas kehidupan kita, di tahun 2021 kita akan tampil menjadi pribadi yang tangguh, yang resilience. Sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, walaupun kita ibadahnya secara online, masih ada ibadah-ibadah lainnya Bapak Ibu yang terus kita adakan. Yang pertama kita ada ibadah Kids Church Bapak Ibu yang dilakukan setiap hari Minggu, setiap jam 1. Kita juga tetap ada ibadah online buat para flamers, buat para pelajar, untuk para teenagers di hari Sabtu. Kita juga ada ibadah Ignite untuk para mahasiswa yang kita juga adakan tiap hari Sabtu. Dan Bapak Ibu, walaupun kita di rumah saja, kita juga di gereja tetap mengadakan menara doa secara online. Jadi walaupun kita di rumah, kita masih bisa berdoa bersama-sama dengan saudara seiman. Dan Bapak Ibu juga jangan lupa untuk memberikan persembahan, kita mau bawa persembahan kita setiap minggunya yang terbaik untuk Tuhan. Untuk setiap detail pengumuman tadi, Bapak Ibu bisa saksikan di layar berikut ini. Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, saya undang untuk kita semua bangkit berdiri, kita mau bersatu dalam doa. Bapak, kami ucap syukur untuk pagi hari ini, kami ucap syukur untuk keadaan kami yang baik, Tuhan. Kami ucap syukur untuk setiap nafas kehidupan yang boleh Tuhan berikan untuk setiap kami. Kami ucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa, Tuhan. Kami ucap syukur untuk tuntunan Tuhan di tahun yang baru. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk setiap kami berdoa untuk kesehatan kami, untuk setiap jemaat Tuhan. Kami berdoa jauhkan kami Tuhan dari segala sakit penyakit, terutama dari COVID-19. Biar Tuhan yang beri perlindungan sempurna Tuhan untuk sekeluarga besar kami Bapak semuanya. Kami juga berdoa Tuhan, tak lupa kami berdoa untuk lead pastor kami, untuk Pastor Soleman Irwan Tuhan beserta keluarga. Kami juga berdoa untuk pastor-pastor yang lain Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa biar di tahun yang baru ini Tuhan, ada pewahyuan Tuhan yang baru, ada penyertaan Tuhan yang baru Tuhan, yang akan membawa SLCCU Tuhan untuk semakin menjadi garam, menjadi terang dimanapun berada Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin pemerintahan di negara kami, mulai dari Bapak Presiden Jokowi Tuhan, sampai aparat pemerintahan dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Kami minta campur tangan Tuhan atas bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, rencana Tuhan yang terbaik, damai sejahtera Tuhan, keamanan, ketentraman akan Tuhan berikan atas bangsa ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami berdoa, kami ucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Apapun yang kami alami Tuhan di hari-hari ini, baik itu kelihatannya baik atau itu kelihatannya buruk. Tapi ajar kami Tuhan untuk kami menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang tahan banting Tuhan, menjadi pribadi yang tidak pernah menyerah, yang selalu mengandalkan dan menaruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Makasih Bapa, makasih Tuhan. Kami mau buka hati kami, kami mau sembah Kau lebih lagi, kami mau dengarkan firman Tuhan lebih lagi pagi hari ini. Berbicara bagi setiap kami, Roh Kudus bekerja dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi SLCC. Mari kita sorakan haleluya pada pagi hari ini. Ayo semua tepuk tangan yuk.
Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber Tuhan, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan. Come on, let's sing it. Oleh kuasa Yesusku, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Wow, mau sisi. Yes Tuhan, kami ingin tinggikan namamu lebih lagi Yesus. Semua yang katakan Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Mari sesi nyanyikan. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan. Kuasa sisi oleh kuasa Yesusku. Mulai belajar. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Kau hebat Tuhan, berkuasa, berkuasa selamanya. Oh, oh, oh. Yes Tuhan, namamu Tuhan, hanya namamu yang kami tinggikan Yesus. Kau berkuasa di atas segalanya Tuhan. Mari katakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Kau hebat Tuhan, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Kau hebat Tuhan, berkuasa selamanya. Wow, wow, katakan. Wow, wow. Ayo beri tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Tuhan, Kau luar biasa Tuhan. You are amazing God, Jesus. And you're so good to us, Lord. Even through these tough times, Lord, through this pandemic, you are still good to us, Lord. And for you are worthy, Lord. You are worthy of all our praises and our worship. Yes, Jesus. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore.
Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Oh, we worship you, Jesus. Let's sing it together. My shame. Now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing your goodness forevermore. Come on, sing it together. He is worthy. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. All the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve all the praise. You deserve the praise. All the praise. Worthy is your name. Yes, Jesus. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Yes, Jesus. We want to exalt you, Lord, more and more, Jesus. For you are worthy. Only you are worthy, God. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens. Come on, SLCC. As your glory fills this place. You deserve. You alone deserve our praise. You're the name above you all deserve. Names. Be exalted now in the heavens. As your glory fills this place. You deserve. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You are Lord. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. Kami Jesus. You are worthy, O Lord. Let's lift up his name more and more. Oh, Jesus. Yeah. There's no one like you, Jesus. You are worthy, Lord. Yeah. Worthy is the name, Jesus. You deserve the praise. All the praise. Worthy is this name. Worthy is the name, Jesus. You deserve all the praise. Worthy is the name. Worthy is the name, Jesus. You deserve all the praise, oh God. Come on, sing it. Worthy is your name.
Jesus, you deserve the praise. Worthy is the name, oh God. We worship you. You are worthy, oh God. Halo SLCC, senang sekali bisa bertemu kembali dalam ibadah online Minggu 24 Januari 2021. Tema kita adalah resilience dan hari ini tema khotbah saya adalah get up and fight. Sebelum kita mendengarkan khotbah dan talk show, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur kami kembali boleh beribadah bersama keluarga secara online di rumah kami masing-masing. Kami berdoa biar Roh Kudus yang memberikan kami pengertian, rema, dan pewahyuan sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang resilience, yang tidak mudah menyerah, yang tangguh, yang siap bangkit lagi apapun kesulitan yang kami hadapi, baik dalam bidang kesehatan, dalam bisnis pekerjaan, di dalam hubungan-hubungan. Kami tahu Tuhan bersama Engkau, kami akan bangkit kembali dan mengalami kemenangan. Urapi hamba-Mu, juga Ibu Suwarni, Stephanie, dan Nadia yang akan sharing, biar kesaksian kami semua menjadi berkat buat semua yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan berkata dari Amsal 24 ayat 16, sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jadi walaupun kita adalah orang benar, walaupun kita adalah anak Tuhan, bisakah kita jatuh? Bisa. Tuhan gak menjanjikan selalu jalan kita mulus. Kita akan mengalami kesulitan, kita akan jatuh, kita akan mengalami tantangan, problem. Itu pasti kita alami. Tetapi firman Tuhan berkata, waktu orang benar jatuh, ia akan bangkit kembali. Nah, apa itu resilience? Resilience adalah kemampuan untuk bangkit kembali. Jadi tadi sudah jatuh, dia bangkit kembali. Setelah mengalami perubahan yang kurang menguntungkan. Mengalami tragedi, krisis, atau kehidupan yang penuh tekanan. Jadi kemampuan untuk bangkit kembali dari semua keadaan-keadaan seperti itu. Resilience menghasilkan ketangguhan. Resilience menghasilkan keuletan, daya tahan, tahan banting dan pantang menyerah. Ini yang terjadi ketika seseorang menjadi orang yang resilient. Resilience bangkit kembali memungkinkan kita untuk terus maju meskipun kita mengalami kehilangan. Kita mungkin saudara dalam masa-masa ini, tahun lalu atau tahun ini mengalami kehilangan, kematian orang yang dikasihi. Saudara berduka, saudara kehilangan, grief, deep grief, mengalami kehilangan yang dalam, duka yang dalam. Gak apa-apa, itu natural, tetapi saudara harus bangkit kembali. Setelah kehilangan itu, saya juga mengalami kehilangan kakak saya yang saya kasihi, yang tinggal di Makassar. Saya sedih sekali waktu itu. Tetapi sekarang saya sudah bisa mulai move on dari hal itu. Ini resilient. Lalu mungkin mengalami kerugian. Saudara invest bisnis, saudara invest sesuatu, saudara rugi. Ya saudara harus bangkit. Mengalami kekalahan, mengalami kemunduran. Semua ini mungkin bisa kita alami, tetapi kita bangkit kembali. Dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, pengusaha yang bisa bangkit adalah pengusaha yang resilient, guru yang resilient, mahasiswa-mahasiswa yang resilient, ibu rumah tangga, pekerja mandiri, entrepreneur, semua yang resilient yang bisa bangkit di masa-masa sulit ini. Tuhan juga mau dalam masa-masa sulit ini kita tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5, 17 dan 18. Mari kita tetap berdoa, jangan kendor, jangan patah semangat, terus berdoa. Karena doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Tidak satu pun ucapan hati kita, doa-doa kita yang terlewatkan oleh Tuhan.
dalam rangka itu saya mau share bahwa SLCC ada menara doa online saat ini dari Senin sampai Sabtu. Ada di hari Rabu, Senin sampai Sabtu, Rabu Kamis jam segini, lalu Senin, Selasa, Jumat, Sabtu jam segini. Dan saudara bisa untuk mendapatkan Zoom ID dan password bisa kontak SLCC Hotline. Mari saudara gabung berdoa. Masuk menara doa, berdoa 1 jam dan mengalami terobosan-terobosan yang dahsyat di dalam Tuhan. Nah saudara, kita balik ke resilient. Kita melihat resilient pada pribadi-pribadi yang memiliki keterbatasan fisik, cacat tubuh, resilience pada orang-orang yang ditinggalkan, kematian orang yang dicintai dan kehilangan lainnya. Mari bangkit, mari move on, karena Tuhan pasti menyertai kita. Ketika seseorang menolak untuk menyerah pada diri mereka sendiri dan maupun pada dunia ini, bahkan setelah kemalangan yang menimpa mereka, mereka bersifat resilient. Mereka bilang, never give up. Saya nggak mau menyerah pada kesulitan ini, saya nggak mau putus asa. Saya mau bangkit dari kesulitan-kesulitan ini. Saudara, kalau kita mengikuti apa yang terjadi pandemi COVID-19 di negara kita, khususnya di DKI Jakarta, Tangerang, saat ini kalau populasi di Jakarta itu 10.644.000 dan total kasus itu 214.000. Dan perbandingan inner cycle semakin dekat. Ya, waktu 31 Oktober 2020 1 banding 100. Lalu 6 Desember 2021 banding 75. Sekarang di 13 Januari 2021 1 banding 50. Artinya di antara 50 orang di Jakarta ada 1 yang kena COVID. Semakin dekat inner cycle-nya. Nah saudara, tentu dengan keadaan ini tidak mudah berdampak kepada kesehatan kita, berdampak pada bisnis kita, berdampak pada pekerjaan kita, berdampak pada hubungan-hubungan kita, semuanya terkena dampak. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus face reality, harus berani menghadapi kenyataan ini. Dan kita harus accept, oh ini sedang terjadi, kita terima. Jangan ignore, bahkan deny apa yang sedang terjadi, mengacuhkan atau menyangkal yang sedang terjadi saat ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita fokus pada apa yang memungkinkan, fokus on what possible, apa yang bisa kita lakukan. Terutama pada hari ini saya mau membahas dari sisi pekerjaan, bisnis atau entrepreneur. Kita fokus pada apa yang memungkinkan. Albert Einstein berkata, in the midst of every crisis lies great opportunity. Di tengah setiap krisis ada peluang yang besar. Saudara, mari melihat dengan positif di setiap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, ada peluang yang besar. Alexander Graham Bell berkata, when one door closes, another opens. But we often look so long and so regretfully upon the closed door that we do not see the one which has opened for us. Ketika satu pintu tertutup, mungkin pekerjaan atau bisnis, yang lain ada yang terbuka. Tetapi sebagai manusia, kita sering melihat begitu lama dan dengan sangat menyesal ke pintu yang tertutup. Sehingga kita tidak melihat pintu yang telah terbuka untuk kita. Padahal ketika satu pintu ini tertutup, ada pintu lain yang terbuka. Nah, hari ini kita akan mendengarkan power story, cerita kisah nyata dari 3 wanita yang luar biasa yang akan bercerita sharing kepada kita apa yang mereka alami dalam masa-masa pandemi ini dalam bisnis mereka. Dari angkatan 50-an, 30-an, dan 20-an. Jadi mewakili wanita-wanita atau saudara-saudara yang ada di SLCC. Nah, your story is the key that can unlock someone else's prison. Share your testimony. Saya berdoa ketika 3 rekan kita sharing testimoni mereka, ini bisa unlock your prison. Saudara bisa terinspirasi. Saudara bisa termotivasi, saudara bisa bangkit kembali dan maju terus dalam bisnis pekerjaan saudara.
Nah, tiba saatnya kita mendengarkan kesaksian Power Story dari Ibu Suwarni. Mari kita dengarkan kesaksian. Halo Ibu Suwarni. Halo Bu Teti, Ya. halo semuanya. Sungguh terima kasih, saya mengucap syukur bahwa hari ini semuanya baik, ya kan. Walaupun sebelumnya saya di bidang usaha properti, ada hotel, ada pekerjaan dengan perusahaan asing dan beberapa hal lain. Tapi sebelum COVID pun dunia properti kita tahu sudah mulai menurun, penjualan udah mulai susah. Kemudian setelah masuk masa COVID, lebih lagi sudah tidak ada penjualan. Kemudian hotel kami pun mengalami kesulitan, tidak ada penghuni, akhirnya kami tutup. Jadi di masa-masa susah itu saya cuma berpikir, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan jujur secara manusia deg-degan, tapi saya percaya Tuhan pasti buka jalan. Jadi saya juga waktu diperkenalkan bisnis-bisnis lain, ya saya cuma berpikir ya udah saya lakukan aja, karena saya ingin anak-anak saya juga belajar bahwa susah itu nggak harus ngeluh, tapi yang penting kerja aja, nanti Tuhan bukakan pintu. Jadi mulailah saya sebenarnya sebelum COVID pun sudah mulai suatu usaha yang tadinya saya pikir saya nggak mau terlalu banyak usaha deh, nanti maksudnya berantakan. Tapi somehow ada yang mendorong saya untuk melakukannya. Akhirnya saya lakukan waktu masa COVID itu. Ternyata itu saat itu saya berjual produk-produk kesehatan. Ternyata justru di masa-masa COVID itu penjualannya malah naik gitu ya, malah naik ya. Dan kemudian setelah itu pun sebenarnya saya masih tidak ngoyo karena hotel mulai tutup, ada yang dibukakan, ada yang ditutup gitu. Nah, kemudian terakhir nih saya dikenalkan lagi beberapa usaha, akhirnya saya pilih satu lagi dan hasilnya luar biasa gitu loh. Dan saya melihat penyertaan Tuhan luar biasa gitu loh. Tuhan sudah mempersiapkan, bahkan sebelum masa COVID, saya juga dipersiapkan. Kalau misalnya tidak, saya nggak tahu sih apa yang harus ini. Jadi saya percaya selama kita terus berjuang, terus lakukan, Tuhan bukakan sih kalau kita mau berjuang ya. Nah itu yang saya rasakan benar luar biasa selama masa-masa COVID ini. Banyak hal yang saya syukurin, banyak berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah saya pikirkan Tuhan berikan gitu loh. Dan yang saya percaya juga mengalir ke anak-anak saya, mereka juga jadi ikut semangat, ikut melakukan usahanya. Itu sih yang saya rasakan sebenarnya. Iya, jadi resilience ya, walaupun sudah mengalami kesulitan, mengalami hotel tutup, tapi bangkit dan mulai melihat peluang yang lain, melihat hal-hal yang memungkinkan. Betul. Iya. Nah, ada pesan-pesan terakhir kepada jemaat sebelum kita mendengarkan kesaksian yang kedua? Kalau dari saya sih, menurut saya jangan takut kalau selama bersama Tuhan Yesus, kita tetap berdoa, kita tetap kerja, jangan give up. Saya percaya Tuhan nggak mungkin membiarkan kita sampai jatuh tergeletak, tapi Tuhan pasti akan bukakan pintu-pintu itu asal kitanya siap gitu. Kita terus lakukan, pasti kita tahu, oh ini dari Tuhan. Yes, get up and fight. Nah, sekarang kita akan mendengarkan kesaksian dari Stephanie Junanto, bagaimana dalam masa pandemi ini apa yang dia lakukan dan bagaimana berkat Tuhan. Silakan Stephanie. Halo Bu Teti, halo semuanya. Saya mau cerita bisnis awal saya itu catering untuk B2B. Biasa kita supply ke office-office. Oh, B2B itu blessed to be a blessing? Iya, bisa juga. Ya karena COVID ini, ya pasti office-office pada tutup dan pengurangan karyawan, WFH. Akhirnya catering kita harus kita pause sebentar. Nah, sesuai yang tadi Bu Teti bilang, one door close, another door opens. Akhirnya
kita mulai ke bisnis swab test PCR. Oh, Ya, itu Menarik ya. karena yang pasti di Indonesia ini untuk tes per orangnya sangat minim. Dan kasus COVID itu juga udah mulai ke inner circle kita. Kita mulai ke situ dengan harapan untuk hasil swab test itu kita bisa lebih cepat ngasih hasilnya ke orang-orang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Jadinya nantinya kita akan bangun lab, kita akan buka banyak cabang di Indonesia, drive-thru, home service, semuanya. Dan tadi ada mention akan lebih cepat ya. Ya, Bisa betul. diceritakan maksudnya. Nantinya bulan Februari itu kita akan open namanya Neolab. Neolab itu jadi kita punya lab untuk ngetes sendiri. Jadi semua sampel itu akan dikirimkan ke lab kita dan kita pengen sekali untuk hasil itu secepat mungkin. H+1, paling lambat H+2. Kenapa maunya cepat? Karena kita udah banyak dengar story orang karena hasil terlalu lama, istilahnya orang tuh udah keburu meninggal dan hasilnya mereka baru dapat. Makanya saya sangat worry di situ. Iya, iya. Jadi bisa membantu masyarakat ya. Iya, betul. Oh, saya lagi ingat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kita Sandiaga Uno punya slogan 3G ya. Gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama, dan gaspol, garap semua lapangan kerja. Betul. Jadi ini mengarah ke sana ya. Iya, kita Gercep akan ya. mengarah ke Cepet. sana. Dan tadi apa? Geber. Geber. Apakah ada gerak bersama juga? Kita gerak bersama government untuk COVID ini. Iya, iya. Oh, very good. Iya. Iya. Ada pesan-pesan terakhir buat jemaat? Yang pasti jangan pernah nyerah, jangan pernah mencoba hal baru, biarpun bisnis lama dan sekarang sama sekali nggak relate. Iya. Tapi kita bisa, yang penting kita kreatif dan think outside the box. Yes. Get out and fight. Get up and fight. Yes, betul sekali. Luar biasa. Nah, sekarang kita dengar dari yang ketiga, Nadia ini dari angkatan umur 20-an ya. Bagaimana baru lulus ya? Baru lulus langsung pandemi dan apa yang dilakukan? Silakan Nadia. Halo semuanya, thank you for the opportunity. Jadi saya baru lulus bulan April, saat itu masih pandemi. Jadi setelah lulus kuliah, balik ke Indonesia, sedang mencari pekerjaan. Nah di saat itu pada bulan-bulan kemarin itu banyak sekali yang memulai bisnis, mulai dari kuliner, dari segalanya ada deh pokoknya. Nah saat itu aku juga terinspirasi karena juga oleh teman-teman sekitar juga yang memulai bisnis. Akhirnya setelah 3 bulan di rumah kepikiran untuk memulai sesuatu. Memang awalnya masih bingung ya, masih belum tahu mulai apa. Cuman dari masa kuliah udah pernah kepikir pengen membuat satu brand. Cuman belum tahu bagaimana merealisasikannya. Akhirnya setelah beberapa lama di rumah, saya memakai waktu itu untuk research, untuk cari-cari kira-kira apa sih yang lagi dibutuhin di marketnya dan kira-kira marketnya seperti apa. Dan akhirnya membuat suatu brand namanya Nadi, itu adalah sepatu. Nah, kenapa sepatu? Karena aku punya passion untuk wanita-wanita, untuk bantu mereka yang mungkin mau punya daily wear untuk setiap hari-harinya, untuk misalnya kerja atau ke kantor dan lain-lain. Nah, jadi sekarang baru sekitar 4 bulan, 5 bulan, masih baru, dan akan terus berkembang lagi untuk kedepannya. Nah, boleh tahu, jadi melakukan itu kan lagi lockdown. Bagaimana caranya mengerjakan itu? Apa ada tim atau mulai sendiri? Awalnya sendiri aja, jadi cari-cari untuk desain, fotografi, terus semuanya desain sendiri sih, foto sendiri juga, edit sendiri. Iya, iya. Dan teknik marketingnya juga berusaha sendiri. Iya. luar biasa. Iya. Jadi biar semangat ya, bahwa tetap di masa pandemi, di masa lockdown masih bisa berusaha. Nah, ada pesan-pesan buat jemaat, terutama buat kaula muda nih, anak-anak muda, untuk tidak mudah menyerah. Oh ya, untuk yang masih seusia aku, jangan takut mencoba. Mungkin kita masih banyak yang nggak tahu, belum jelas gitu ya mau coba yang mana. Tapi kalau misalnya udah ada jalan kebuka, dicoba aja dulu dan dinikmatin aja dulu prosesnya. Jadi suatu saat pasti yang
Iya. Wah, ini seru ya perbincangan kita ya, Ibu Suwarni, Stephanie, dan Nadia. Kita bersyukur ya mereka mengalami dan mau share dengan kita semua. Dan saya berharap ini bisa menjadi berkat, menginspirasi jemaat hari ini yang mendengarkan khotbah ini dan talk show ini. Nah, saya mau menyimpulkan dari khotbah dan talk show Get Up and Fight, Resilience ini. Yang pertama, resilience adalah kemampuan untuk bangkit kembali. Tadi kita udah dengar bagaimana Ibu Suwarni, Stephanie, dan Nadia mereka bangkit kembali setelah mengalami perubahan yang kurang menguntungkan, tragedi, krisis, atau kehidupan yang penuh tekanan. Nah, yang kedua, ketika kita menghadapi tantangan dan kesulitan, hadapi dan terima kenyataan. Jangan mengacuhkan, ignore, atau bahkan menyangkal atau deny. Kita terima, kita accept. Dan yang ketiga, fokuslah pada yang memungkinkan. Jadi jangan fokus pada hal-hal yang tidak memungkinkan. Jika pintu yang satu tertutup, lihatlah pada pintu lain yang terbuka. Seperti tadi di-sharingkan oleh Ibu Suwarni, Stephanie, dan Nadia. Mereka melihat pintu yang terbuka. Another open doors. Jangan fokus pada closed doors. Nah, mari kita tutup talk show dan khotbah kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Dan saya mau memberikan satu tantangan terakhir buat kita semua yang mendengarkan talk show ini. Siapa yang saat ini dalam keadaan yang jatuh, dalam keadaan yang patah semangat, atau yang dalam keadaan yang menyerah. Saudara yang mengatakan, aduh saya menyerah deh, keadaan saya terlalu sulit. Bisnis saya terlalu sulit. Pekerjaan saya terlalu sulit. Rumah tangga saya terlalu sulit, saya nyerah deh. Tapi ketika saudara mendengarkan khotbah dan talk show pada siang hari ini, saudara diberkati dan saudara mau bangkit. Siapa yang demikian, mari taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu pada siang hari ini. Bapa di surga, Kau melihat tangan-tangan yang ditaruh di dadanya masing-masing. Hamba-Mu mau berdoa Tuhan pada siang hari ini buat semua jemaat, semua kami yang ada di rumah, yang lagi dalam keadaan terpuruk, yang lagi patah semangat, yang lagi dalam keadaan yang lemah. Pada siang hari ini Tuhan, kami mau bangkit kembali. Karena firman-Mu berkata 7 kali orang benar jatuh tapi akan bangkit kembali. Kami mau berdoa, hamba-Mu berdoa Tuhan menguatkan, Tuhan yang menghibur, Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Tuhan bangkitkan anak-anak-Mu dan Tuhan yang memberkati protection, provision dari Tuhan sehingga anak-anak-Mu bangkit. Tuhan, Engkau yang memberikan mana dari surga, Engkau yang memberikan pekerjaan, Engkau yang memberikan peluang. Hamba berdoa ada pintu yang terbuka di dalam nama Tuhan Yesus bagi anak-anak-Mu pada saat ini. Mereka bangkit, mereka akan diberkati dan mereka akan semangat karena Tuhan menyertai mereka. Get up and fight. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin. Jemaat sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Suami-suami engkau akan diberkati Tuhan. Istri-istri penolong yang sepadan diberkati Tuhan. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun diberkati Tuhan. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan bisnismu, diberkatilah studimu, diberkatilah semua yang engkau lakukan keluar masukmu. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari semua yang menerima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Stay healthy and stay blessed.